Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi akan ngebahas ya tentang bagaimana sih Kak cara menghafal urutan bagian-bagian dari batang dikotil, mulai dari luar ke dalam atau dibalik juga bisa ya, dalam atau keluar. Tapi biasanya di soal-soal itu menanyakan dari luar ke dalam kayak gitu. Nah, ini udah ada gambarnya nih ya. Nah, sebelum Kak Edi mulai, bagaimana kalau biar enak ya, bagi yang belum subscribe silahkan klik dulu dong tombol subscribe-nya ya kan, biar kayak makin semangat nih untuk buat konten yang terbaru dan terupdate dan dibutuhkan. Ini kayak dibuat ini gara-gara ada yang komen tentang, Kak, bagaimana sih Kak cara mengetahui urutan batang dikotil dari luar ke dalam gitu kan. Nah, ternyata kayak disadar nih, ternyata belum pernah buat video tentang ini gitu ya. Nah, makanya kayak dibuatin supaya kalian terbantu dan mudah-mudahan biar jadi lebih bagus lagi ya kalau ada ujian tentang batang dikotil. Yuk langsung aja kita mulai. Untuk batang dikotil ini ada ciri khasnya, yaitu kalau batang dikotil ada namanya kambium, sedangkan kalau di batang monokotil itu tidak memiliki kambium. Jadi ada perbedaan di sana. Nah, kalau kamu amati di sini itu ada kayak cara menghafal, di situ udah kakak buatin ya. Cara menghafalnya adalah ekor endo ya. Di sini kakak buatin ada cara menghafalnya. Ekor endo persis paha kambing si Emi. Jadi kambingnya si Emi, bukan pahanya si Emi ya. Aduh, nanti kamu jangan salah terka nih. Bukan pahanya si Emi, tapi paha kambing. Jadi kambing itu kan punya paha ya kan. Kambingnya itu punya paha kambingnya dari si Emi gitu ya. Nah, ini apakah ekor endo bla 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 tadi itu? Nah, ini merupakan singkatan aja ya sebenarnya. Ini adalah epidermis ya. Kita turunin ya, epidermis. Dari luar kan ini ceritanya. Di mana-mana bagian paling luar dari suatu organ tumbuhan pasti namanya epidermis. Epi kan luar, epidermis. Kor ini korteks. Kakak tambahin langsung aja ya, sisanya korteks. Kemudian endo itu endodermis. Persis ini dari kata persinya, yaitu perisikel. Paha ini phloem, walaupun agak maksa ya. Jadi P itu kan hampir sama kayak F ya. Jadi kakak buat di sini P itu phloem maksudnya. Kambing itu kambi, kita pakai kambinya aja. Kambinya itu kambium, sinya itu silem, dan eminya itu emnya aja yang kita pakai ya, empelur atau bagian tengah. Masa sih Kak itu doang isinya? Ya udah kita buktiin aja ya. Paling luar coba cek epidermis. Setelah epidermis kortek ya, mana kortek? Di sini nggak kelihatan kortek, lihat yang kanan deh. Epidermis, korteks. Ini baru cocok nih yang kanan. Yang endodermis, perisikel. Nah, perisikel itu sebelum phloem, amati gambarnya. Empelur itu yang paling tengah. Jadi setelah perisikel itu gini, perisikel, kemudian nanti di sini kayak gini gambarnya. Nah, kebagi dua lagi, ini phloem, gitu kan, perisikel. Ini perisikel yang tadi ini phloem, kemudian ini kambium yang garis ini, kemudian baru di sini silem, dan tengah-tengahnya tadi itulah yang namanya stele atau empelur ya, sering disebut empelur kayak gitu. Kalau yang versi sebelah kiri itu merupakan versi detailnya ya, kakak bilang sih versi detail banget gitu kan, tuh kayak pusing ngelihatnya. Lebih ke arah kayak ngebahas apa-apa aja di sana, ada kolenkim, ada parenkim, sklerenkim, semua disebutnya ya. Kalau lebih simpelnya itu yang kanan aja lihatnya ya, jadi lebih enak. Gimana cara ngafalnya? Yuk kita ulang bareng-bareng. Batang dikotil dari luar ke dalam yaitu ekor endo persis paha kambing si iem, epidermis, korteks, endodermis, perisikel, phloem, kambium, silem, dan empelur. Gampang ya untuk batang dikotil ya. Jadi biasanya kalau di soal-soal itu menanyakan tentang urutan batang dikotil. Jarang menanyakan tentang urutan batang monokotil. Kenapa jarang? Nah, ini kita bahas. Nah, ini yang tadi kakak maksudkan. Kenapa jarang banget ada soal menanyakan urutan batang monokotil dari luar ke dalam? Karena kalau batang monokotil itu pembuluh angkutnya menyebar. Jadi ada banyak namanya jaringan dasar yaitu parenkim
Yang namanya pembuluh angkutnya itu di sini, ini lihat nih, coba kalau kamu amatin itu pembuluh angkutnya menyebar gitu loh. Jadi kita nggak bisa buat urutan. Gimana buat urutannya, orang diajak pecicilan ya, kalau bahasa Jawanya itu pecicilan kayak gini ya, main-main kemana-mana nggak teratur ya, ini kurang dididik nih. Dalam artian itu beda kayak di kotil ya. Kalau di kotil itu kan gampang lihatnya tuh, bagus banget ya, urut teratur. Kalau monokotil amburadul gitu, gimana buat urutannya? Itulah alasannya kenapa jarang ada soal menanyakan sebutkan urutan dari batang monokotil. Jarang, yang sering itu malah urutan dari batang dikotil. Itu alasannya. Pokoknya jarang deh. Karena kalau di monokotil mulai dari epidermis, kemudian korteks, wah udah ketemu. Kita baru masuk ke korteks aja udah dapat pembuluh angkut. Pembuluh angkut itu ini loh, silem floem itu di sini ini. Ini silem dan floem gabung, kayak nempel gitu, dan dia menyebar di bagian jaringan dasar parenkim. Ini udah korteks nih, kok batas antara korteks sama stel itu udah nggak kelihatan, jadi makanya jarang dibahas untuk urutan. Jaringan dasar tuh paling banyak di bagian korteks, jadi jarang ya, itu alasannya. Nah, kalau yang ini adalah bagaimana cara menghafal urutan yang penampang akar. Jadi penampang akar dikotil maupun monokotil. Nah, di sini lebih pendek cara ngafalnya, yaitu ekor endo persis lele. Jadi lebih pendek. Apa itu, Kak? Maksudnya gini, itu adalah epidermisnya. Ya, kayak biasa di luar itu epidermis, core-nya ini korteks gitu ya. Ini adalah endodermis, kayak begitu, dan ini adalah perisikel. Lele ini maksudnya stele. Nah, ini alasannya kenapa kayak dibuatin stelenya itu langsung stele gitu. Kenapa? Karena perbedaan antara akar dikotil sama monokotil itu terletak di bagian struktur stelenya atau silinder pusatnya. Dimana kalau yang akar tumbuhan dikotil nanti bentuk tengahnya itu, di bagian pusatnya itu nanti bentuknya kayak segitiga gini, kayak segitiga, kayak bentuk X ya, kayak bentuk X, dan bagian X-nya itu adalah silem, sedangkan ininya floem. Jadi ini floem, yang luar ini bulat ini floem, sedangkan yang kayak bentuk X itu adalah silem. Jadi gampang ngafalnya. Akar dikotil itu tengahnya kayak ada X. Nah, X itu berarti silemnya, yang bulat-bulat di sekitar X itu berarti floemnya, kayak gitu. Nah, beda sama kayak yang di akar monokotil. Kalau akar monokotil, struktur stelenya, lebih tepatnya struktur berkas pengangkutnya, yaitu silem dan floemnya gitu ya, itu agak beda dia. Dia berselang-seling. Jadi silem dan floemnya berselang-seling. Jadi di sini silem, floem, silem, floem, silem, floem, silem, floem. Kalau kalian udah belajar tentang berkas pengangkut, tipe berkas pengangkut, maka tipe berkas pengangkut untuk akar monokotil itu namanya tipe radial, yaitu berselang-seling. Oke? Makanya di sini kakak buatin cara menghafal untuk akar, yaitu ekor endo persis lele, karena perbedaannya hanya di bagian struktur stelenya saja. Sedangkan untuk yang bagian luarnya sebelum stele, yaitu mulai dari epidermis sampai dengan perisikel, itu sama. Kalau akar ya, kalau akar bedanya hanya di bagian stelenya saja atau silinder pusat bentuknya. Gitu ya guys. Nah, mudah-mudahan terbantu dengan melihat video kayak di ini yang luar biasa amazing ini ya. Mudah-mudahan kalian terbantu dan dapat nilai bagus ya. By the way, kalau ada yang masih belum paham dan belum jelas maksud dari cara menghafal kayak di yang ini, silakan tinggalkan di kolom komentar, tanya ada di sono ya. Berbisik Channel, belajar biologi semakin asik dan tentunya bersama Kak Edi.